Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ali latifil munzalil wahyil syarif wa hami kitabihi ma tashif wa hafidhi sunnana nabi sallallahu alaihi wasallam minat taghyiri wa tahrif wa salatu wassalamu ala sahibil qadril muif wa dinil hanif habibina wa sayyidina wa imamana wa muqaddimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil ardil mukhif. Amma ba'd. Pada saat ini kita mulai dengan mengaji rutinan tiap Jumat dari penyuluh agama non PNS KUA Donomulyo, dan kita saat ini akan mengkaji kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah. Ini tentang amaliyah-amaliyah Nabi, dan sedikit mudah-mudahan kita dapat mengikutinya, karena semua yang sudah kita jalankan insya Allah bagian dari sunnah-sunnah Nabi, dan juga kita memposisikan diri supaya pantas menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arifus sunnati wa bayani muradifatiha. Ta'rifus sunnati, pengertian dari as-sunnah, wa bayani muradifatiha, dan menjelaskan beberapa sinonimnya as-sunnah. As-sunnatu utai as-sunnah bidhammis sin al-muhmalati. Lafaz as-sunnah itu berharokat sin, berharokat dhammah sinnya dan bertasdid nunnya, wa tasdidin nuni dan tasdid nunnya. As-sunnah wahia utawi as-sunnah dalam arti bahasa fil lughati iku at-tariqatu, jalan. Dari as-sunnah arti bahasanya adalah at-tariqah atau jalan. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida lan ora bakal nemu sira li sunnatillahi maring dalane Allah tabdilan ing owah atau berganti atau berubah. Satu. Dan kedua, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard. Qad khalat, teman-teman wis kliwat min qablikum saking sadurunge ira kabeh apa sunan pira-pira sunnah umat, dalane umat, fasiru mongko padha lumaka sira kabeh fil ardi ing dalem lumahe bumi. Ini artinya jalanmu sudah sesuaikan dengan umat-umat sebelumnya, yakni yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqul arabu sunnatu fulan ay tariqatuhu. Niku durung sida tak napa fotokopi. Durung sida. Wal muradu biha utai kang den karepaken biha kelawan as-sunnah fil istilahin, dalam istilah iku qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma lan perkara-perkara wa fi'lihi lan tindak lampahe Kanjeng Nabi, wa ma lan perkara-perkara aqarra kang wis netepaken alaihi ing atase Nabi sapa ghairu saliyane Kanjeng Nabi. Jadi yang dinamakan as-sunnah di dalam istilahnya itu adalah sabda Nabi, pekerjaan-pekerjaan Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi, dan juga apapun yang berkaitan dengan Nabi yang ditetapkan atau yang disematkan oleh orang lain, yakni para sahabat ataupun istrinya. Nah, ini disandarkan pada Nabi, itu namanya adalah as-sunnah. Jadi ada sesuatu yang disetujui oleh Nabi walaupun Nabi tidak melakukan, itu berarti juga as-sunnah. Sesuatu yang pernah diridhoi oleh Nabi atau disuruhkan oleh Nabi kepada orang lain, itu juga as-sunnah. Itu wa ma aqarra alaihi ghairuhu. Wa jami'u ma dhammathu kutubul hadis, wa jami'u malan perkara-perkara sekabehane perkara-perkara dhammat kang wis mengkuh ing ma apa kutubul hadis, pira-pira kitab hadis, wasirati lan kitab asirah atau kitab sejarah, yuhki kang nyeritakaken apa kutub sunnatan Nabi ing sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khuluqi wal khuluq lan pira-pira lan akhlaki Kanjeng Nabi, allati ya khuluq jabbala kang wis ngegungaken hu ing alladzi sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Waqat bayana lan teman-teman wis njelasaken lana maring kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam makna sunnati ing maknane sunnah. Nabi juga pernah menjelaskan di dalam sabdanya tentang as-sunnah itu sendiri. Faqala man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa
yang menjalankan atau melakukan amaliyah di dalam Islam yang mana sifatnya itu bagus, maka baginya atau orang yang melakukan itu mendapatkan pahala dan juga pahala orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukannya. Jadi ulama-ulama kita pernah melakukan amaliyah begini yang mana pada masa Nabi tidak menjalankannya atau katakanlah bid'ah gitu, tapi sifatnya adalah hasanah, maka itu sudah masuk termaktub dalam hadis ini, tercakup dalam hadis ini bahwa hal itu adalah bagian dari hasanah atau sunnah hasanah. Wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya utawi sunnah allati azzama allati ya as-sunnah azzama kang wis ngegungaken ha ing allati sapa Allah taala wa wa'adalan wis janji sapa Allah janjiaken sapa Allah man ing wong ta'ahada kang nuhoni menepati ha ing allati ing sunnah waqtafaha lan melakukan anjuran-anjuran dari sunnah itu bijazilil ajri kelawan agunge ganjaran atau agunge piwales wa azimi tsawabilan tegese agunge ganjaran fayuthabu mongko den ganjar sapa man ka wong-wong amila kang nglakoni biha ing as-sunnah wala azim lan ora dosa sapa man wong tarokang kang wis tinggal sapa man ha ing as-sunnah wa yakfur lan dadi kufur sapa al-mustahzi'u wong kang geguyu biha kelawan as-sunnah. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah sudah dijanjikan pahala yang besar bagi yang mau melakukannya. Jadi balasan yang agung bagi orang-orang yang mau menjalankannya dan tidak berdosa bila tidak bisa menjalankan atau tidak mau menjalankannya. Namun menjadi kufur apabila sudah tidak menjalankannya tapi malah mengejeknya. Dia dicap sebagai kufur atas sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakot tajallat dan teman-teman sagung apa sunnah nuhu piro-piro sunnah kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi muamilatihi ing dalam tindak lampai kanjeng Nabi wakalamihi lan dawuh-dawuh Nabi walubsihi lan pengageme kanjeng Nabi pakaiannya wa akli lan dedaharane kanjeng Nabi wa syurbihi lan unjukane kanjeng Nabi wa naumihi lan sarene kanjeng Nabi wastaiqadhihi lan wungune atau bangun tidurnya Nabi wa masyihi lan melakune tindake Nabi. Jadi bagian dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa yang sudah dijalankan, dilakukan, baik itu pekerjaan ataupun apa yang dilakukan tiap harinya, sabdanya, omongannya, pakaiannya, makanannya, minumannya, dan seterusnya juga sampai bangun tidurnya, berkumpul dengan istrinya. Semua bila kita menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi itu adalah namanya sunnah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta kana sehingga yen ana sapa sahabat ridwanullahi alaihim iku yataharruna padha gegancangan podo berlomba-lomba untuk menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi fihim di dalam golongane para sahabat. Wa yataqarrabuna lan podo peparek sapa sahabat ilallahi maring Gusti Allah biha kelawan sunnah. Jadi para sahabat itu berlomba-lomba memperbanyak memperbanyak melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, baik itu disampaikan ataupun tidak. Baik itu diwartakan atau diperintahkan ataupun tidak. Sampai-sampai para sahabat itu selalu mengkorek keterangan dari istri-istri Nabi. Ini adalah bagian dari hikmah kenapa Nabi beristri banyak. Karena Nabi ketika melakukan di rumah istri yang satu begini, di istri yang kedua begini, istri ketiga begini dan seterusnya. Jadi itu semuanya menjadi amal-amaliyah sunnah yang ditirukan oleh para sahabat dan itu sudah dijanjikan oleh Allah pahalanya. Wa min hadhil amali lan sebagian sanging pira-pira ngamal iku ma wadhoba. Iku ma perkara-perkara wadhoba kang setanggenan alaihi ngatasi ma sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yatrukhu lan ora tinggal sapa kanjeng Nabi hu ing ma la safaron wala hadron. Jadi bagian dari amal-amal atau amalia-amaliyah yang sudah dilakukan oleh Nabi
itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkannya, baik itu di perjalanan ataupun di rumah. Nah, seperti karawati bil maktubati, seperti sholat rawatib al maktubah, sholat sunnah maktubah, itu di qobliyah atau ba'diyah, ba'diyah isya, qobliyah isya, ba'diyah qobliyah subuh dan seterusnya. Apabila dari sholat-sholat itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka itu oleh ulama dihukumi sunnah muakkadah. Sedangkan sebaliknya, apabila Nabi ketika di rumah menjalankan, ketika di luar tidak menjalankan, atau bahkan terbalik, kadang Nabi menjalankan kadang tidak, tapi rutin, maka itu dinamakan sunnah ghairu muakkadah. Seperti halnya sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur yang 4 rakaat. Jadi Nabi kadang-kadang menjalankan 2 rakaat, kadang Nabi menjalankan 4 rakaat. Maka itu adalah ada bagian khusus bagi yang menjalankan 4 rakaat di dalam hadis Nabi, maka dia akan dijaminkan masuk surga bagian antara lain. Dan juga barang siapa yang melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, maka lebih baik baginya daripada dunia seisinya dan seterusnya. Atau bahkan bila sholat 4 rakaat sebelum zuhur atau dan sesudah zuhur, maka dia seperti sholat tahajud atau sholat di waktu malam, itu pahalanya seperti itu dan seterusnya. Itu adalah bagian dari contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal alfadhu, sedangkan lafat-lafat yang muradif atau sinonim dengan as-sunnah yang sama, yang biasa disematkan di dalam kitab-kitab, itu seperti kal mandub, al mandub, wal mustahab, wal mutatawwi bih, wal mutatawwu bih, wal marghub, okay, wan nafl, wal hasan dan lain sebagainya. Itu semua bermakna sama atau maknanya adalah as-sunnah. Jadi kadang mustahab itu karena disukai oleh Nabi, baik beliau sendiri yang melakukan atau orang lain yang melakukan tapi Nabi menyukainya, itu mustahab dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada al-matlabus tsani al-faslul awal. Wonten Pak Deni, wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, pada fasal yang pertama dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sunanun piro-piro sunnah muta'alliqatun kang den gantungaken bisiwaki kelawan siwak. Jadi Nabi menjalankan atau melakukan siwakan pada saat apa saja itu. Yang pertama as-siwaku inda dukhulil masjidi. Yang pertama adalah Nabi selalu bersiwak ketika masuk masjid. Ini di kitab Bajuri. Yang kedua as-siwaku indal khuruji minhu. Nabi bersiwak ketika keluar dari masjid. Jadi benar kalau orang-orang Arab sana di Masjidil Haram, terutama ceritanya wong-wong haji itu, jadi polisi sana itu yang dipegang bukan pistol, bukan pentungan, tapi siwak. Jadi sepanjang jalan orang-orang sana senengannya gosok gigi terus siwakan. Karena memang Nabi menjalankan itu, melakukan itu. Yang ketiga as-siwaku inda dukhulil baiti. Yang ketiga adalah ketika Nabi bersiwak ketika mau masuk rumah. Ini ada di kitab hadis Sayyidah Aisyah. Jadi idza dakhala baitahu bada'a bisiwaki, ketika mau masuk rumah beliau bersiwak dahulu. Yang keempat as-siwaku indal khuruji minhu. Dan yang keempat adalah bersiwak ketika keluar dari rumah. Keluar dari dalamnya Nabi, beliau juga bersiwak. Yang kelima as-siwaku indal adzani. Bersiwak ketika dikumandangkan adzan, ada adzan beliau juga bersiwak. Jadi para sahabat ini mengamati terus gerak-gerik atau tindak lampai Kanjeng Nabi, ditirukan. Yang keenam as-siwaku inda majalisil ilmi wa dzikri. Keenam adalah bersiwak ketika menghadiri majelis ilmu dan juga zikir. Nah, ini ada majelis zikir. Siapa bilang Nabi nggak pernah zikir bersama? Ada, Nabi juga zikir bersama. Para sahabat juga melakukannya. Sampai-sampai Nabi itu mendawuhkan, bersabda bahwa
bagian dari riyadul jannah atau pertamanan surga itu adalah kalangan orang-orang zikir. Jadi orang-orang berzikir, ketika berzikir maka dikelilingi oleh para malaikat, dan malaikat itu bertugas mengamini apa yang menjadi doa oleh jamaah yang berzikir di dalam majelis tersebut. Yang ketujuh, as-siwak inda iradatin naumi. Yang ketujuh, beliau bersiwak ketika akan tidur. Bilailin au naharin au bilaili akidun. Ketika mau Nabi melarang bila siwak itu diletakkan di bawah, ya mesti kotor. Wa yusannu wa as-siwaki khalfal udhunil yusra. Iki malah Nabi menyuruh amit nggih. Contoh berarti ngene. Nabi menyuruh siwak itu dideleten mburi kuping. Selempetne kuping mburi sing kiwa. Ben gak lali. Engko sing ra kulinara ya gilani berarti ngono paling. Kon delene kuping, mburi kuping. Itu adalah siwakan. Sampai-sampai Nabi pun juga ndawuhaken, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka tiap sholat aku wajibkan harus bersiwak. Jadi sampai pentingnya siwak itu berhubungan dengan berlipatnya pahala. Sampai-sampai Nabi juga menyatakan bahwa sholat hanya 2 rakaat kalau dengan siwakan itu sama dengan sholat 70 tanpa siwakan, sampai segitunya. Luar biasa. Mulane napa oleh-oleh wong haji, oleh-oleh biasa yang nggawa siwak niku sapi. Nggih, apik. Mergone larang. Kene jarang enak.